Hai, selamat datang di Sintesa, sebuah podcast yang dihadirkan dengan bangga oleh Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat. Sintesa ini punya kepanjangan, Siniar Teman Pengawasan. Nah, ternyata banyak yang bertanya-tanya, Siniar itu apa sih? Nah, di kesempatan ini saya juga ingin berbagi nih. Ternyata eh, padanan bahasa Indonesianya dari podcast itu adalah Siniar. Menurut KBBI, siaran dengan format digital yang berupa video maupun audio yang dapat diunduh menggunakan internet itu Siniar. Oleh karena itu, di branding podcastnya BPKP Sumbar ini kita mengambil nama Siniar Teman Pengawasan. Nah, sintesa ini sebetulnya punya arti yang cukup mendalam nih di BPKP. Sintesa bermakna sebagai rangkuman ataupun ringkasan dari berbagai rujukan yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Harapannya podcast yang sudah ada ini bisa dijadikan rujukan bagi semua orang, khususnya teman pengawasan dalam memahami topik-topik yang akan kita sampaikan melalui bahasa yang sangat ringan. Selamat datang di episode pertama Sintesa dan kami mohon doa supaya ya podcast ini bisa berkelanjutan. Mohon doanya ya teman-teman pengawasan. Di episode pertama ini saya Evan Relevan aka Minwas bersama teman-teman pengawasan yaitu Saya Ethan aka Manwas. Saya Karunia juga aka Manwas. Nah, nanti di kesempatan ini kami akan berbagi banyak berdiskusi tentang pariwisata Kota Padang. Oke, teman-teman, di episode pertama ini saya senang sekali ditemani sama Ethan dan juga Nia. Beliau-beliau ini adalah teman pengawasan yang saat ini sehari-hari bertugas sebagai auditor di BPKP Provinsi Sumatera Barat. Usianya masih sangat muda-muda dan kebetulan memang keduanya memiliki interest yang sama, yaitu di dunia jalan-jalan, traveling, liburan dan seterusnya. Bener nggak sih? Betul sekali. Bener banget dong. Ini kan baru selesai nih masa-masa liburan ya. Ini kan di taping nih awal-awal Januari lah ya. Kemarin gimana? Akhir-akhir Januari, akhir Desember pada liburan gak sih? Kalau aku jelas bang, kalau aku sih di dalam negeri aja ya. Tapi kalau ini Pasti memanfaatkan momentum libur besar juga ya. Otomatis kita harus jalan-jalan bang. Refreshing juga. Kalau abang sendiri gimana? Kalau saya kebetulan memang jalan-jalan juga, dan di kesempatan kemarin kebetulan keluarga dari Palembang datang ke Sumatera Barat dan kami menikmati wisata di Sumatera Barat ini dari ujung sampai ke ujung. wow, mantap. Tapi BTW nih, kan biasanya kalau Gen Z ini kan berkaitan dengan apa ya, dikit-dikit habis kerja healing gitu-gitu. Nah, teman-teman memaknai jalan-jalan itu seperti apa sih? Apa memang wajib untuk mengatasi healing atau seperti apa? Kalau jalan-jalan tergantung sih, mungkin tergantung mood ya. Mungkin kalau misalnya moodnya tiba-tiba lagi pengen cari udara segar atau suasana baru ya apa boleh buat, kita memang perlu keluar. Berhubung di sini dekat dengan laut, dengan pantai ya memudahkan kita untuk bisa menjangkau apa yang sedang ingin kita cari gitu. Karena mungkin suntuk, ada kalanya suntuk dengan seputar bypass doang, daerah-daerah kantor, dan dengan di luar kantor ke laut, mendengarkan suara ombak itu mungkin bisa menenangkan jiwa gitu ya. Kalau aku sendiri sih jalan-jalan itu udah kayak sesuatu yang nggak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita juga nggak sih? Kayak misalnya kita dari kantor mau ke rumah, mau ke itu pun kita juga melalui perjalanan yang terkadang ada ceritanya sendiri. Entah tiba-tiba ketemu orang atau di jalan kita berpapasan dengan siapa. Jadi kayak jalan-jalan itu jadi sesuatu yang udah akrab dan dekat dengan kita. Misalnya bisa jadi untuk melepas penat, bisa untuk menemukan sesuatu yang baru aja. Karena perjalanan itu pasti punya tujuan kan. Ada tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuannya tergantung pribadinya. Nah, teman-teman, sebetulnya saya juga ingin memperkenalkan ya, sebetulnya memang
teman-teman ini adalah auditor yang kebetulan berapa tahun nih di Sumatera Barat? OTW 3. OTW 3 ya, dan 3 kebetulan tahun. memang masih muda-muda lah ya. Dan gimana tuh perasaannya pertama kali, kalau BPKP kan sebetulnya penempatannya seluruh Indonesia lah ya. Indonesia, dan mungkin dulu kebayang udah dari Sabang sampai Merauke barangkali mau ditempatkan. Dan kemarin kita tahu bahwa Indonesia sangat luas dan sangat indah juga gitu ya. Dan ketika pertama kali ditempatkan di Padang, gimana tuh perasaannya? Kalau aku sebenarnya sebelum penempatan nggak begitu tahu tentang pantai lautnya Padang. Jadi ketika mendengar Padang nggak begitu mengenal ada potensi wisata di Padang. Yang aku tahu mungkin hanya soal kulinernya aja dan mungkin beberapa stigma-stigma dari orang-orang yang menyemangati aku kalau penempatan di Padang seperti ini, seperti itu yang mungkin membuat aku justru ada rasa kekhawatiran dan setelah sampai juga merasa asing ya, karena memang belum pernah menginjakkan ke tanah ini, tanah yang belum pernah aku kunjungi sama sekali. Jadi ya pertama kali rasanya asing dan ya namanya belum kenal. Jadi ya mungkin nggak seperti yang sekarang udah aku cintai gitu. Tuh. Jadi pertamanya awalnya Asing, berawal dari kemudian asing jadi belakang-belakangan cinta. jadi cinta. Oke Iya. lah, nanti coba abang gali lagi ya. Oh iya. Bisa ya sebetulnya dengan Cinta. iya Iya, biasanya itu. Sebetulnya sama nih, sebetulnya kemarin pertama kali dapat SK kan, kalau saya kebetulan bukan dari penempatan pertama, sempat ditempatkan di home base dulu malah. Ya memang sering banyak beredar lah stigma-stigma tertentu lah terhadap daerah-daerah tertentu, tidak tertutup kemungkinan Sumatera Barat dan Padang adalah stigma-stigmanya ya, yang kadang-kadang juga bikin wih emang gimana ya, agak khawatir gitu juga. betul. Tapi ternyata di sisi lain ya banyak hal yang menarik, akhirnya bisa jatuh cinta tadi. Mm-mm. Tapi ya sabar sebentar ya, nanti Oke, kita coba dulu. siap, siap. Kalau Eto nih kan sebetulnya Iya, asli Sumatera Barat atau Sumatera Utara sih sebetulnya? aku dari Bukit Tinggi tapi punya marga, Bang. Oh gitu. Jadi Gitu. orang Sumatera Set- Utara yang sebetulnya sudah menetap di Sumatera Sumatera Barat. Barat. Kalau Jadi waktu aku pertama kali penempatan di Sumber atau di Padang, seneng rasanya- banget lah Banget. bisa pulang kampung tiap minggu. Tapi secara personal, misalnya kayak Padang itu jadi sebuah kota yang sebenarnya cukup jarang dikunjungi kalau kamu nggak ke bandara. oh gitu. Iya. Karena mungkin dari kecil tinggalnya ya Di memang Bukit Tinggi. sekolah di Bukit Bukit Tinggi. Tinggi. Nah, jadi kalau dengar kota Padang tuh, wih, pantai nih, apalagi kita anak bukit kan, di sana nggak ada pantai apa-apa, jadi kayak excited ketika kita akan mengunjungi kota Padang tuh kayak, wah, bakalan ke pantai nih, ngelihat. Jadi ketika kita waktu kecil, besar pun sampai SMA, ngelihat kota Padang tuh wisata atau tempat yang akan dituju tuh pasti kayak, oh pantai nih, cuman satu-satunya pantai. Tapi setelah penempatan di Padang di BPKP Sumatera Barat, baru ke explore semua. Wah, ternyata wisata yang ada di sini tempat untuk eksplornya gak cuma pantai, banyak banget. Bahkan kayak kita sempat jalan-jalan juga gak sih, Bang? Kita sempat ngunjungi, ternyata ada loh air terjun cuma 15 menit dari kantor, dan itu pemandangannya keren banget. Iya, keren ya. Nah, ini juga nih berkaitan dengan apa yang diceritakan sama Ethan tadi. Di awal-awal Januari nih, Agoda merilis sebuah laporan The Horizon nih. Dan dalam laporan itu menempatkan bahwa Padang ini menjadi salah satu destinasi terfavorit internasional atau mancanegara. Nah, ini Agoda kan kita tahu lah ya, ini kan Biro Perjalanan Internasional daring ya, yang mereka melakukan semacam riset, di mana riset ini menganalisa ketertarikan wisatawan untuk datang ke luar negeri, dan salah satu metodenya membandingkan permintaan tiket yang ada di tahun sekarang dengan beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, dan itu menempatkan kota Padang menjadi salah satu kota menjadi destinasi favorit internasional. Nah, menurut teman-teman sefavorit itu enggak sih dari sisi orang lokal lah, walaupun nanti kita coba compare lah ya dengan daerah-daerah yang lain. Oke, kalau menurut aku itu salah satu cocok banget nih Agoda memasukkan Sumatera Barat jadi lokasi yang sangat terfavorit. Kenapa? Karena kita tidak lupa ya, Mentawai punya daya tarik yang sangat kuat bagi turis mancanegara. Kebetulan pernah liburan juga ke sana dan benar-benar menikmati pantainya Mentawai, ombaknya yang besar, laut yang jernih, itu benar-benar wah gila sih, pantesan nih kayak semua orang nih harus tahu nih Sumatera Barat tuh punya Mentawai. Bahkan
mungkin sekitar kita orang-orang yang ada di Sumatera Barat pun mungkin belum menginjakkan kaki ke Mentawai. Jadi buat teman-teman yang ada di Sumatera Barat wajib banget ke Mentawai karena itu keren banget. Mungkin teman-temannya udah pernah tugas sudah tahu juga kan gimana. Dan setiap pintu masuknya Mentawai jalur internasional harus melalui Padang. Iya, harus melalui Salah Padang. satu pintu masuknya melalui gitu. Jadi teman-teman di luar negeri juga ya karena kepentingan tadi ya olahraga, surfing dan seterusnya memang harus ke Padang itu ya. Dan memang menurut laporannya selain tadi yang disampaikan Nathan dan di sana juga disampaikan tuh ternyata destinasinya juga menarik di Padang ini. Baik itu karena destinasi alam, Betul. destinasi budaya, Betul. kemudian Kuliner. Iya. Karena di sana disebutkan rendang, sate Padang dan nasi Padang itu menjadi daya tarik. Kemudian juga terkait dengan macam-macam lah ya, termasuk juga dengan ya transportasinya tadi, aksesnya tadi. Nah, kalau menurut teman-teman nih yang selama ini juga mengeksplor kota Padang, di mana sih destinasi terfavorit menurut teman-teman nih? Kalau yang sering dikunjungi yang jelas sih Taplau ya. Karena selain sangat Taplau itu apa tuh? Taplau, tapi laweh. Orang-orang nggak tahu tuh. Dan Bahasa tahu kan Minang ya, nggak dari- roaming gitu kan. Bahasa Minang dari tepi laut. Jadi Iya, aku itu pernah buat bahasa gaulnya lah ya. Betul. Taplau ini tempat Taplau. anak-anak Padang nongkrong. Nah, itu dari artinya kepanjangan tapi laut ya. Iya. Tapi itu dalam konteks Indonesia tepi, Tepi. lawi itu laut ya. Betul. Taplau itu tepi laut ya. Mm-mm. Terus gimana tuh? Apa tuh yang menarik dari Ya Taplau. meskipun dengan apa ya, kalau secara gambar atau pemandangan memang nggak sebiru itu, tapi dengan melihat suasana pantai, airnya yang berombak dan suara-suaranya itu mungkin bisa menenangkan hati gitu ya, lebih bersahabat dengan alam. karena abang juga ngerti kali ya, karena kan Nia kan berasal dari daerah yang sebetulnya Iya. nggak pernah ada lautnya Betul. ya. Jadi sekali ngelihat laut tuh langsung jatuh cinta Iya, kali ya. langsung Termasuk abang sih, abang iya. besarnya kan di Lahat dan di Palembang, jadi ketika ngelihat laut sekedar deburan ombaknya aja Betul. tuh udah bahagia banget ya, udah menenangkan. Ditambah lagi sih kalau Taplau kayaknya karena kita kan di pesisir barat ya, di pesisir barat dan itu kan langsung menghadap matahari terbenam kali ya. Iya, sunset. Nah, di sore-sore hari Betul, itu betul. Nggak ada obatnya. Iya, nggak itu ada dia. obatnya kan, sunsetnya gitu ya. Kayak Iya, betul itu deh. pulang kantor Kita misalnya ngejar kita lagi sunset. capek-capek banget, banyak deadline atau apa, tapi setelah itu kayak cari healing aja kan ke Taplau gitu ya. Betul. Ke Taplau duduk melihat sunset, nunggu maghrib kalau abang, habis itu sholat tuh kayak udah menenangkan aja, kayak wisata murah meriah Sambil setengah makan jam. kerupuk Kerupuk ya? sanjay. kerupuk kuah. Oh, kerupuk kuah kuah tuh. mie ya. Kerupuk Kalau mie. bahasa kami opak itu. Oh, iya. Nah, kan opak kan yang dari singkong kan, dari singkong terus dikasih kuah sate Padang, Betul. Dikasih terus mie. dikasih bihun, Cuman 5.000. cuma 5.000 luar biasa. Itu berkesan Hiburan- sekali ya. Hiburan Iya. murah dan Hiburan murah. Sama minum kelapa. Nanti deh ngobrol Taplau lagi boleh. Kalau Ethan nih mana nih favoritnya nih kalau pariwisata di Kota di Padang. Padang lah khususnya ya. Kita Kalau nanti aku- kalau Sumbar tuh nanti lah bisa kita. Ini sementara Padang dulu. Favoritnya mana? Kalau aku suka banget di Bukit Gado-Gado guys. Kalian harus banget ke sana karena itu bener-bener kayak kamu berada di puncak bukit dan ngelihat samudra di sana kayak dan jajaran pulau-pulau. Keren banget. Keren banget. Abang udah pernah belum sih? Abang 3 tahun di sini belum pernah loh ke Gado-Gado. Sering kali lihat storynya Ethan tuh, kayak kepengen gitu loh. Iya, Tapi memang bagus abang kan banget, karena bagus abang banget. bawa motor tuh, abang ngerasa kayak kira-kira akses ke sana bisa nggak sih pakai motor abang? Terus itu dan kalau abang tanya-tanya sih sama teman-teman abang yang asli Padang, jangankan ya belum pernah ke sana gitu-gitu. Iya. Nah, Nah, itu bagus menurut banget. Ethan gimana sih perjalanan ke sana gitu? Selain tadi kalau udah sampai sana itu sama ya, ngelihat sunset juga Iya, kan? ngelihat sunset. sunset dan ngelihat samudra, ngelihat bukit-bukit, Bukit, pulau-pulau pulau-pulau. gitu. Kalau perjalanan ke sana tuh deket banget sih sebenarnya Bang. Kalau kita dari kantor hitungan setengah jam bisa sih nyampe sana. Aksesnya juga sebenarnya mudah dicapai. Tapi mungkin untuk transportasi umum memang kurang ya untuk menuju ke sana. Dia tuh melalui pantai air manis lewat ke arah pantai air manis itu. Terus nanti daki gunung bukit, daki bukit. Trekking. Enggak sih, dikit. Oh, Jadi dikit. kayak dari tempat Udah ada parkir. tempat parkir aja. Ya, dari parkir ke bukitnya itu sekitar 5 menit paling ya, 5 menitan. Bagus banget, Fasilitasnya apa? Aman lah ya. Aman. Kalau misalnya minum
Tempat jajan Ada, juga. ada tempat jajan di atas. Tapi Bayar jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Tapi kalau misal kita ngobrolin masalah destinasi tadi sebetulnya banyak banget ya. Selain dari Taplau, kemudian juga Bukit Gado-Gado. Sama Gunung Padang Bang satu Gunung lagi. Padang juga ya? Kalau lihat Padang kan tulisan Padang kan, Ya, kalau kita naik pesawat terus ada tulisan Padang, Padang, di atas ya. bukit itu. itu kita bisa langsung ke atas itu. Oh, Kayak- itu Gunung Padang ya namanya. Ya itu salah satu spot favorit juga sih itu. Cuman waktu itu ya. hiking ya juga ya? Ya, dia kan naik dia. Ya. Padang menarik karena memang letaknya juga posisi geografinya ya. Geografinya itu di antara Bukit Barisan dan laut tadi ya di pesisir barat. Dan di tengah-tengah itu ya banyak sekali destinasi selain pantai tadi kan. Pantai pun macam-macam, ada Taplau, kemudian kalau kita mau ke arah selatan sedikit itu ada Pantai Air Manis yang tempat ATV seru-seru itu. Kemudian di bawah lagi nanti ada Nirwana, Caroline. Nah, itu jadi tempat menarik sekali sih kalau mau didatangi terkait dengan pantai. Kalau terkait tadi juga kata Ethan di Bukit Barisan itu ternyata banyak sekali air terjun yang kalau kita datangi bisa dapat dua kebahagiaan. Selain mandi air terjunnya juga bisa melihat pemandangan air laut gitu-gitu. Kemudian juga mungkin barangkali destinasi historical kuliner juga tersebar ya di mana-mana ya. Ada Kota Lama, kemudian kulinerannya ada ikan bakar Katib Sulaiman. Iya. Kemudian bahkan beberapa saudara abang tuh menempatkan restoran Lamun Ombak itu sebagai destinasi wisata. Jadi kalau dia ke Padang tuh Wajib ya, wajib. keunikan Masjid Raya Sumbar. Iya, Nah, itu gitu-gitu juga. kan dengan apa tuh arsitek yang luar biasa kan jadi kadang-kadang daya tarik juga. Nah, tadi kan udah ngomong daya tarik tuh. Nah, udah bagus-bagusnya lah ya. Pada prinsipnya semua orang tuh sekali seumur hidup harus datang lah ya ke Iya. Padang dan Sumatera Barat. Wajib, itu ya. wajib. Budayanya banget. juga Bang Budaya soalnya. juga ya. Budayanya keren ya. Iya. Karena Minangkabau terkenal sekali dengan Betul. kental kebudayaannya ya. Bisa lihat atraksi apa tuh yang tari piring, Piring. gitu-gitu dan seterusnya. Nah, itu tadi dari sisi yang bagusnya. Nah, dari sisi ya yang mungkin perlu pembenahan lah ya. Tetap harus ada ruang perbaikan barangkali ya. Menurut teman-teman dari sekian banyak ya intinya kan supaya semakin baik dan orang datang semakin ramai nih. Apa hal-hal yang kayaknya yang perlu banget tuh dari Padang yang perlu diperbaiki? Pariwisatanya. Aku dulu nih. Kalau aku lebih mensoroti masalah sampah sih Bang, karena itu bener-bener, aduh pemandangannya udah sebagus itu tapi tercemari karena sampah kita sendiri. Itu kayak, aduh sayang banget. Kayak udah sebagus apapun nih ciptaan Tuhan, kalau misalnya tangan-tangan manusia yang jahil ini mengotorinya ya tercela sedikit gitu. Kayak, aduh sayang banget. Jadi kayak mungkin awareness dari diri sendiri juga ketika kita mengunjungi suatu tempat wisata, objek wisata, mungkin sampah yang kita bawa itu harus kita bawa pulang kembali, jangan meninggalkan di tempatnya. Karena kewajiban sampah itu kewajiban diri sendiri, menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak misalnya di sebagus apapun akses yang diberikan pemerintah untuk mencapai suatu titik lokasi wisata itu, tapi ketika masyarakatnya yang nggak aware terhadap sampahnya, jadi kayak aduh sayang banget sih Bang kalau aku itu. Betul sih. Abang juga merasa juga ketika di Taplau ya. Taplau kan banyak batu-batu boulder itu ya. Dan memang banyak pada sore hari itu teman-teman kan banyak yang makan-makan tadi ya, makanan. Tapi kadang-kadang Jajan. sayangnya jajan-jajan itu punya Iya. sampah plastik dan seterusnya. Nah, itu kadang-kadang langsung dibuang-buang aja itu dan Iya. itu kan agak susah dibersihin karena dia nyelip-nyelip di batu, Sela-sela di batu sela-sela itu ya. batu itu. Dan kadang-kadang itu kebawa sama arus laut gitu dan kelihatan nanti ya lambat lautnya jadi kotor dan seterusnya. Jadi bener kali sih kata Ethan, yang paling penting tuh awareness ya, awareness dari kita diri sendiri ya, sambil memang pemerintah juga harus tegas ya kayaknya meregulasi ya supaya memang Ya mungkin karena ini juga kali Bang, kalau kita lihat di Pantai Padang kayaknya tempat sampah kayak jarang gitu juga nggak sih? iya itu memang kita jarang sekali sih Ngelihat, ngelihatnya. padahal Ada- di situ lumayan banyak jajanan, lumayan banyak orang yang jualan, tapi ketika kita mau buang sampah kita juga bingung nih mau buangnya di mana. Kayak gitu sih mungkin. ya masing-masing pihak lah ya, selain Iya. memang individu aware, kalaupun memang nggak ada tempatnya ya silakan aja bawa pulang kan, cari tempatnya itu. Tapi juga dari sisi pemerintah harusnya memang juga ditingkatkan lagi ya terkait dengan akses ke kotak sampah, mungkin juga diregulasi yang jualan di sana mungkin dikurangi Harus tuh ya. penggunaan sampah Plastik. plastik atau styrofoam atau menggunakan sampah-sampah yang mungkin atau tempat-tempat yang lebih apa ya Ramah eco friendly ya, lingkungan. ramah lingkungan. Kalau Nia kira-kira apa nih yang harus kira-kira mendapatkan ruang perbaikan yang perlu jadi sorotan utama di pariwisata?
Kalau di pariwisata mungkin nggak asing sih pungli, tapi aku kurang tahu ya secara pengalaman. Kalau parkir aja aku rasa bukan hanya di Taplau kalau parkir itu dikutip ya, tapi di tempat manapun, tempat makan, kita parkir sedikit udah langsung bayar gitu ya. Aku nggak bisa mengkaji secara luas dari pengamatanku karena ya aku ya udahlah gitu kalau dari sisi aku. Jadi tadi Nia mungkin abang ini lagi mungkin terkait dengan ini ya, penguatan atau peningkatan destinasi ya. Iya, Jadi destinasinya tuh dibikin lebih menarik lagi. betul. Nggak cuma hanya menyajikan tampilan pemandangan, tapi juga ada hal-hal yang menarik. Barangkali tadi salah satu hal yang menarik juga dikolaborasikan dengan misalnya dijadikan tempat jogging tracknya mungkin lebih dirapiin Iya. lagi ya. Karena memang kita tahu sekarang jogging track yang ada di Taplau itu sebetulnya udah oke. Cuma memang ada beberapa spot yang putus-putus kali ya. Iya. Jadi sehingga kurang nyaman, sehingga memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Begitu pula mungkin di tempat destinasi-destinasi yang lain ya, barangkali di air terjun Gunung Sao, air terjun Lubuk Tempurung, kemudian Bukit Gado-Gado tadi, Betul. barangkali kan mungkin perlu ada tangga yang lebih representatif mungkin gitu ya. Jadi perbaikan destinasi itu jadi utama ya, sehingga ketika orang datang pun orang nggak nyesel kali ya, dan menimbulkan kesan yang menarik gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat tadi udah masalah sampah, perbaikan destinasi, keamanan ya. Kalau Iya. keamanannya udah pasti lah ya, harus itu jadi syarat utama. Karena memang kita baca-baca juga kalau di Instagram dan seterusnya, netizen tuh yang biasa tuh ngeluh-ngeluhin masalah tadi, nggak cuma keamanan pada saat pungli, tapi juga yang abang perhatikan itu keamanan dari sisi kewajaran harga jajan kadang-kadang. Memang sebetulnya jajan. harga jajan kita itu murah lah ya dibandingkan di seharusnya. tempat yang lain, tapi kadang-kadang beberapa netizen mengeluhkan tiba-tiba kalau netizen Naik. luar naik kayak gitu. Naik, Jadi ya. ya itu sih sebenarnya kayaknya perlu dipertegas juga sama beberapa pihak termasuk pemerintah, gimana sih supaya memang pengunjung itu nyaman. Kalau terkait masalah akses gimana teman-teman? Dari bandara ke tempat destinasi kira-kira itu juga yang perlu jadi perhatian atau gimana? Kalau menurut aku itu salah satu hal yang sangat harus diperhatikan karena kebingungan ketika kita sampai di bandara, kita mau kemana itu tidak ada transportasi umum kayaknya sangat menyulitkan. Jadi kayak males lah nanti ke Padang lagi susah nih, mau ke kota aja kita susah cari kendaraannya misalnya kayak gitu bang. Jadi kayak memang harus terintegrasi antara transportasi umum dengan bandara itu kayaknya harus ditingkatkan. Sampai saat ini kayaknya ada dua ya, ada kereta api sama Damri, tapi mungkin tidak aktif dan mungkin aktif tapi tidak terlalu masif. Ya. Jadi Jadi beberapa kayak, iya, wisatawan jam-jamnya tuh ya. kayaknya ya Ya. menggunakan travel kali ya selama ini, Ya, atau travel. taksi kali ya yang mungkin, dan itu ya harusnya diikuti dengan public transport kali ya. Iya, seharusnya. Kalau di compare nih sama Ethan kan kayaknya maupun Nia kan sering jalan-jalan lah, entah keluar entah ke kota-kota yang lain. Nah dari kota-kota yang lain tuh yang bisa diambil pelajaran untuk memperbaiki pariwisata Kota Padang. Kalau mau di Padang, memang Padang ini unik ya. Maksudnya dari sekian ibu kota, kan seluruh ibu kota di Indonesia, dia ketika kita sampai udah banyak keunikannya. Jadi aku menyebutnya unik. Mungkin yang bisa salah satunya tuh ya pasti Jogja kali ya. Dengan kota kecil itu minat wisatanya sangat tinggi sekali gitu. Anak muda, berbagai kalangan, dia punya sejarah, punya otentik dengan wisata-wisata lamanya dan makanannya gitu kan, candi-candinya. Jadi itu juga bisa kita adopsi berbagai keunikan dan hal-hal yang baik dari sana, seperti itu daerah pejalan kakinya gitu kan. Pedestrian. Ya pedestriannya. Pedestrian Ya. yang ada itu Ya mungkin di sini kurang ya. Iya. Jadi gimana sih kita bisa mengemas Kota Padang ini ramah untuk pejalan kaki? Mungkin yang di daerah kota lama, kota tua itu sebenarnya di Padang ini juga punya sejarah yang menarik juga kan, karena pernah dijajah oleh pihak Belanda kan. Iya. Jadi banyak peninggalan-peninggalan secara secara bangunan yang unik menurutku, dan itu mungkin bagi para mancanegara, para turis menarik bagi mereka, dan bagiku juga itu menarik karena
bangunannya sangat kuno, maksudnya otentik dan menarik sih gitu. Seru kali ya kalau dikembangin lagi kota Iya, lamanya ya. betul. Kayak Semarang Kayak juga, Semarang, kayak Jogja. Bandung, betul. Dan mungkin juga abang pernah kayaknya ke Malaka, dan di sana kan kota tua tuh, kota persinggahan zaman dulu kan, karena Selat Malaka itu pusat perdagangan. Di situ juga dikemas begitu menarik. Dan salah satu yang mungkin menurut abang juga bisa ditiru tuh, di Malaka itu ada ini nih, ada semacam Malaka Cruise ya. Itu kapal tuh, kapal Oh yang iya, bisa dijadikan tempat berwisata. Jadi di bagian atasnya itu dibuat terbuka, kemudian bisa melihat pemandangan di kiri dan kanan. Kalau misalnya ditaruh di Muara Waduh. Batang Arau tuh Betul. ya, nah itu kan bisa sisi kirinya kota lama yang begitu eksotis tadi, sisi kanannya tuh ada bukit, bukit ya. Ada bukit-bukit yang banyak rumah-rumah tadi, terus juga dikelilingi melintasi jembatan-jembatan sih, keren banget tuh. Betul. Bisa, Wow, tapi iya kan sih, mulai kebayang iya, nih, mulai oke. kebayang. Tapi- Keren banget ya iya, kalau terus- misalnya ada iya, kapal tadi di tengah-tengah kita itu. bisa jalan-jalan, tadi kan pedestriannya bagus, atraksinya juga mungkin Betul. budaya-budaya ditingkatin di situ, kemudian juga ada kapal-kapal tuh, keren banget. Nah, BTW nih sebelum ke Eten ya, kalau mau ngomongin sejarah kota Padang dan memang ingin banyak tahu hal, sebenarnya kan kota Padang ini bukan tercipta setahun 2 tahun ini kan, kota Padang ini tercipta udah begitu lama. Nah, kita punya rekomendasi nih buat teman-teman pengawasan nih Manwas, sebagai bentuk literasi kita yang ingin tahu banyak tentang kota Padang, khususnya di abad ke-17 dan 18 terkait dengan sejarah masyarakat dan tradisi. Kita punya rekomendasi buku yang bagus banget sebetulnya untuk bisa dibaca. Ini karyanya dari Arsyah dan Muhammad Iqbal, berbicara tentang sejarah masyarakat dan tradisi. Dan kebetulan di abad ke-17 dan abad ke-18 ini, kota Padang ini memang terkonsentrasi di kota lama itu sebagai memang kota yang tadi katanya sempat itu rempah-rempah juga nggak sih? iya, terkait Jalur dengan itu ya, jalur perdagangan rempah-rempah, ya. jalur perdagangan, di mana kolonial datang untuk bisa mengambil sumber daya tadi, dan salah satu pintu utamanya tuh di kota Padang atau di sekitaran Muaru tuh. Nah, bisa banyak baca di sini ya, Manwas, teman-teman pengawasan. Tapi dulu aku nggak suka sejarah deh bang, kayaknya waktu sekolah tuh. Tapi pas di Padang nih kayaknya tumbuh ya. cinta tentang sejarah ini. Entah gimana ceritanya ya. Jadi kayak penasaran gimana sih tentang Padang di sini, daerah ini, bangunan ini kok bisa gitu. Kalau abang termasuk orang yang sangat suka sejarah. Oh, iya. Bahkan ketika abang di suatu tempat itu, kadang-kadang otak nakalnya itu berpikir ketika 300 tahun lalu di sini Ini apa apa ya? ya? Gitu Ya. ya. Tapi penting Jangan-jangan ada Siti Nurbaya dan siapa sih tokohnya? sih. Siapa tuh namanya? Dato Maringgi misalnya. Di sana itu sedang lari-larian seperti yang diceritakan di novelnya Mara Rusli gitu loh. Jadi kayak semacam iseng aja. Nah, dan kadang-kadang berpikir, kalau aku di posisinya siapa ya, pacarnya Siti Nurbaya itu, apa sih yang akan aku lakukan ya? Ya buat lucu-lucuan aja, sekedar kayak memori bahwa tanah yang aku injak ini adalah tanah yang bersejarah kadang-kadang. Betul. Kelihatan apa nih ruang perbaikannya kira-kira di Padang yang mungkin jadi bisa perhatian kita semua ya, nggak cuma masyarakat tadi terkait perbaikan sampah, mungkin juga buat pemerintah ada hal langkah-langkah yang bisa dipelajari dari tempat lain mungkin. Kalau aku sejauh apapun kaki melangkah, sebenarnya jatuh cintanya tetap ke Sumatera Barat sih bang. Iya ya. Tapi memang banyak sekali yang harus kita perbaiki karena potensi kita itu sangat besar sekali. Kayak apapun yang mau kita inginkan ada loh di Sumatera Barat. Mau lihat gunung ada gunung, pantai ada pantai, sungainya juga jernih, air terjun semua itu kayak danau. Kita punya 4 atau 5 danau di Sumatera Barat ini. Ya, kayak sampai ke Alahan Panjang, semua itu benar-benar indah sekali teman-teman. Jadi kayak kalian harus banget mengunjungi Sumatera Barat. Tapi Ngarai ya? iya Ngarai. Itu juga kan kita masa harus ke Green Green Canyon, Canyon. kan? Kita di Sumatera Barat ada sendiri Ya makanya gitu ya. kayak apa sih yang mau dicari itu ada loh di Tempat sini. dingin kayak Swiss ada di Alahan Alahan Panjang. dan seterusnya. Dan pintu masuknya dari Padang ini ya. Jadi kayak apapun itu sebenarnya jatuh cintanya tetap di Sumatera Barat. Tapi memang banyak hal yang harus diperbaiki. Mungkin pertama dari transportasi publiknya yang sangat kurang. Misalnya kayak dari bandara, kalau aku nih personally kalau bukan orang asli Sumatera Barat, aku mungkin bingung ya caranya ke pusat kota gimana sih gitu. Kecuali naik transportasi online atau yang udah ada di bandara itu. Jadinya kayak
Sedangkan kalau kita misalnya pergi keluar kota atau keluar negeri, itu tuh langsung tahu nih, oh nanti dari bandaranya tuh udah ada kereta cepatnya, udah ada kereta ini, atau naik busnya udah ada bus nomor segini ke sini, bus nomor ini ke sini. Jadi kayak bener-bener udah sangat termudahkan dengan transportasi publik. Nah, mungkin itu sih langkah pertama yang harus mungkin dikejar sama pemerintah untuk meningkatkan kembali wisatawan yang akan berkunjung ke Sumatera Barat. Yang kedua, mungkin kita punya itinerary list yang wajib banget dikunjungi di Sumatera Barat, atau Kayak bikin paket itu ya. ya Information di tourism gitu, kalau kita mau pakai 2 hari kemana aja. gitu. Jadi kayak sebenarnya kita tuh udah terbantu banget sama teman-teman yang berkunjung ke Sumatera Barat, terus bikin vlog, bikin video di TikTok. Apalagi aku akhir-akhir ini suka banget Bang lihat turis mancanegara dari Malaysia khususnya. Mereka tuh sering banget loh ke Sumatera Barat. Misalnya ke Payakumbuh, mereka tuh suka bikin 3 hari di Sumatera Barat ngapain aja sih gitu. Jadi kayak bener-bener itu tuh meningkatkan wisatawan juga kan, dari teman-teman mereka ngomong dari satu ke yang lainnya kalau di Sumatera Barat tuh punya potensi yang sangat besar. Ya kayak gitu sih. Jadi kayak mungkin 2 hal itu sih kalau aku yang bisa meningkatkan wisatawan masuk lagi dan improve dari wisatawan di Sumatera Barat itu Iya, sendiri. kita kan dalam rangka menyambut tadi ya. Kalau kata Agoda ini kan udah jadi favorit. Sebetulnya kita udah meningkatkan lagi tadi dari sisi public transport, kemudian itinerary-nya juga ya. Iya. Barangkali promosi juga. Promosi, ya. lebih ke Kebetulan promosi. promosinya sekarang tuh cuma terbantunya dari teman-teman, malah dari masyarakat ya, dari para pelaku wisatawannya yang tadi melewat TikTok, lewat video dan Iya. seterusnya. Bahkan kalau misalnya kayak kita contoh di Thailand itu bilang kalau ada loh tempat makan yang 50 tahun pancinya nggak dicuci-cuci, Oh, katanya nggak dicuci-cuci. Jadi sedangkan kita kayak kalian harus tahu loh, masak di rendang itu pakai kayu bakar, masaknya harus diaduk-aduk berapa puluh jam misalnya kayak itu. Kan bisa jadi 8 bisa jam sih. ya 8 jam ya Bang. Bisa jadi 12 jam dia ngadukinnya kan. Iya, sempat menghitam kayak gitu. Kan itu bisa jadi salah satu wisatawan yang kayak wah, kulinernya dapat, terus kayak cara memasaknya juga keren banget ya, ternyata masak rendang tuh kayak gitu misalnya. Iya, luar biasa ya. Jadi itulah tadi ini nggak diminum ya. Nanti ini laba-laba podcastnya habis nggak diminum. dari tadi Ini kayak ya. saking serunya sih, saking Saking serunya. serunya. Diminum dulu lah. Diminum dulu lah. Apa nih? Ada sponsornya nggak? Ada sponsornya sih. Ini warna kuning apa ya? Kalian Minum aja juga lah minumnya. Minum juga Bang. Ini coklat dari Padang Kebetulan Panjang lagi itu ya. masak. Ini coklat dari Padang Panjang itu ya. Kayaknya Jadi ya sekalian promosi ya. coklat khas dari Kota Padang. Salah satu ya tadi kan kuliner kan, selain rendang dan seterusnya kita juga ada minuman-minuman favorit sih di Padang yang memang harus dinikmati oleh orang-orang yang mau berkunjung ke Kota Padang. Apa aja tuh Bang? Ya macam-macam lah. Salah satunya? Ya teh talua mungkin Ah, dan iya, seterusnya itu gitu dia. ya. Ya barangkali Oh ya, apa? teh telur itu kayak kalau misalnya di Vietnam itu pasti sering banget orang bilang kopi telur atau coconut coffee. Iya. Sedangkan kita kayak teh telur tuh belum semendunia itu loh, kayak Iya. padahal itu salah satu hal yang sangat menarik dicoba karena kayak orang mikirnya apa sih, pasti amis, tapi itu enak banget. Dan luar biasa Iya. ya, dengan racikan khas Minangkabaunya, minuman yang menurut kita seamis itu bisa seenaknya itu dan berkhasiat sih, luar biasa. Iya. Dan ya keren banget sih diskusi kita kali ini, dan tadi udah ngebahas ya, akhirnya saya cukup mengetahui lah kalau Nia sama Ethan begitu mencintai Kota Padang. Yes. Ya salah satunya karena tadi ya, karena wisatanya, Iya. karena budayanya dan seterusnya. Dan harapannya cinta yang kita miliki ini juga dimiliki juga oleh teman-teman yang lain, teman pengawasan yang barangkali tidak hanya di luar Padang yang ada di Indonesia ya, barangkali yang di luar sana, barangkali ketika udah sampai ke Padang begitu mencintai Padang. Iya, walaupun dari asing tadi Bang. Ya udah mulai dari Asing perasaan jadi yang begitu cinta ya asing kan, dan jadi cinta. Dan mudah-mudahan apapun yang tadi kita nilai masih perlu ada perbaikan, bisa sama-sama lah ya jadi PR kita, baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah, untuk sama-sama berbenah, bertumbuh ya. Padang dari kota yang kecil bisa bertumbuh menjadi kota-kota yang begitu menarik untuk dikunjungi oleh banyak orang. Ya, tak terasa waktunya singkat banget sih ya. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, karena ini episode 1 ya. Nanti kita coba lagi bahas-bahas hal yang menarik. Lanjutan lagi ya. Iya, nanti bisa kita lanjut lagi. Kalau emang nanti komennya banyak, like-nya Wow. banyak, kita bisa part
seterusnya ya. 100 komen minimal. 100 kawan minimal part 2 ya. Barangkali nanti ya kangen sama diskusi-diskusi kita ya. Barangkali itu aja kali ya untuk episode pertama di Sintesa hari ini, bahas masalah pariwisata Kota Padang. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan pariwisata, karena pariwisata ini nggak cuma hanya meningkatkan kunjungan aja. Secara teori pariwisata ini ternyata bisa meningkatkan ekonomi. Beberapa kajian menyatakan dulu Pantai Air Manis itu terisolir tuh. Akhirnya dibukakan akses ke sana dan hanya sekedar kampung nelayan aja dulunya. Nah, ketika dibuka aksesnya jadi tempat pariwisata, ekonomi di sana menjadi maju. Masyarakatnya dulu nggak cuma jual ikan, sekarang malah ada yang menyewakan ATV, kemudian juga ada kelompok sadar wisatanya, dan akhirnya meningkatkan pariwisata. Dan harapannya gitu, Padang maupun Sumatera Barat yang memang kaya sekali dengan potensi ini, dengan kehadiran para wisatawan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pariwisata. Oke, sampai jumpa di Sintesa episode selanjutnya. Bye bye.